Konflik Iran dan Israel memanas. FIFA batalkan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah round 4. Iran terancam didiskualifikasi dari Piala Dunia. Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu konflik geopolitik paling kompleks dan berlarut di Timur Tengah. Meski keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik resmi sejak revolusi Iran pada tahun 1979, ketegangan antara kedua negara terus meningkat seiring berjalannya waktu, terutama terkait isu nuklir, keberadaan kelompok-kelompok militan, dan pengaruh regional. Israel secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program nuklir mereka bersifat damai dan berlandaskan hak kedaulatan. Namun demikian, tuduhan terhadap Iran atas dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah memperkeruh hubungan keduanya. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan ini mencapai titik kritis. Serangkaian serangan drone dan rudal yang saling diluncurkan oleh kedua negara dan sekutunya di berbagai wilayah, seperti Suriah, Irak, hingga perairan Teluk Persia, menandai babak baru dalam eskalasi konflik. Bahkan media internasional menyebut situasi ini sebagai perang proksi yang mendekati konfrontasi langsung. Serangan balasan yang bersifat langsung telah mengundang reaksi keras dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara barat dan anggota Dewan Keamanan PBB. Ketakutan akan pecahnya perang regional yang lebih luas juga meningkat, mengingat keterlibatan negara-negara besar dalam dinamika konflik ini, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara anggota Liga Arab. Lebih dari itu, konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan nasional masing-masing negara, namun juga mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Wilayah ini yang sebelumnya sudah rentan akibat perang di Suriah, konflik di Yaman, dan ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel, kini semakin berada dalam kondisi tidak menentu. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang luas tidak hanya dalam ranah politik dan ekonomi global, tetapi juga pada aspek yang lebih tak terduga, dunia olahraga internasional. Salah satu dampak nyatanya adalah terganggunya perencanaan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia, di mana dua negara yang berada di jantung Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar, tadinya dipercaya sebagai tuan rumah. Namun, konflik Iran-Israel secara langsung mengguncang fondasi tersebut, memaksa FIFA untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka demi menjamin keselamatan dan kelangsungan turnamen. FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia terpaksa melakukan evaluasi ulang terhadap sejumlah agenda besar yang melibatkan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Tim nasional dan klub-klub sepak bola di kawasan ini menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan pertandingan karena masalah keamanan, pembatasan perjalanan serta ketidakpastian logistik. Supporter dan ofisial dari berbagai negara pun mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka jika harus bepergian ke wilayah konflik. Hal ini membuat perhelatan turnamen internasional seperti kualifikasi Piala Dunia masuk dalam zona rawan ketidakstabilan. Dengan latar belakang tersebut, keputusan FIFA yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya menjadi keputusan krusial dan penuh pertimbangan multidimensional. Bukan hanya soal teknis penyelenggaraan, namun juga geopolitik dan tanggung jawab internasional terhadap dunia olahraga yang damai. Di tengah kekhawatiran global akibat meningkatnya tensi antara Iran dan Israel, Federación Internacional de Football Association atau FIFA akhirnya mengambil langkah tegas dan strategis, membatalkan status tuan rumah yang sebelumnya diberikan kepada Arab Saudi dan Qatar untuk menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan resmi FIFA setelah melalui evaluasi mendalam yang melibatkan Badan Keamanan Logistik Internasional dan federasi regional seperti AFC atau Asian Football Confederation.
Dalam keterangan resminya, FIFA menegaskan bahwa keselamatan pemain, ofisial, staf tim, serta para penggemar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kompetisi internasional. Situasi di kawasan Timur Tengah yang semakin tidak stabil dianggap berpotensi besar mengganggu kelangsungan kompetisi dan menciptakan risiko keamanan yang sulit dikendalikan. Sebelum keputusan pembatalan ini, Arab Saudi dan Qatar sebenarnya dipandang sebagai pilihan yang ideal. Keduanya merupakan negara dengan infrastruktur olahraga terbaik di kawasan, berpengalaman menyelenggarakan event berskala internasional, serta memiliki dukungan finansial dan teknologi kelas dunia. Qatar bahkan baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 yang secara umum dinilai sukses oleh banyak pihak. Namun kedekatan geografis dan keterlibatan diplomatik kedua negara dalam konflik regional, terutama dalam poros Iran versus Israel, menimbulkan kekhawatiran tambahan. Posisi Qatar yang dikenal memiliki hubungan yang lebih terbuka dengan Iran, serta Arab Saudi yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan memiliki kebijakan luar negeri agresif terhadap pengaruh Iran, membuat netralitas dan keamanan penyelenggaraan pertandingan di wilayah mereka menjadi tidak ideal di mata FIFA. Keputusan pembatalan ini tentu berdampak luas, tidak hanya bagi Arab Saudi dan Qatar yang kehilangan kehormatan menjadi tuan rumah, tetapi juga bagi negara-negara peserta yang harus menyesuaikan ulang jadwal, akomodasi, dan strategi logistik mereka. Namun di balik itu semua, keputusan FIFA ini menunjukkan satu hal penting, bahwa olahraga internasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Keamanan dan kestabilan menjadi fondasi tak tergantikan dalam penyelenggaraan ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Yang menarik, pembatalan ini secara tidak langsung membuka pintu bagi negara lain yang sebelumnya mengajukan diri sebagai calon tuan rumah, termasuk Indonesia, yang kini mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Di tengah krisis yang melanda kawasan Timur Tengah akibat konflik Iran-Israel, keputusan FIFA untuk membatalkan status tuan rumah Arab Saudi dan Qatar secara tidak langsung membuka jalan bagi negara lain untuk tampil sebagai pengganti. Di antara beberapa negara yang sebelumnya mengajukan diri dalam proses bidding, Indonesia muncul sebagai salah satu kandidat kuat. Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir gencar membangun reputasi di panggung olahraga internasional telah menunjukkan komitmen serius dalam membenahi infrastruktur dan tata kelola sepak bola nasional. Mulai dari renovasi stadion-stadion utama seperti Gelora Bung Karno, Jakarta, Sijalak Harupat, Bandung, hingga Stadion Gelora Bung Tomo, Basan, Surabaya, Indonesia telah mempersiapkan fasilitas yang memenuhi standar FIFA. Lebih dari sekedar infrastruktur, Indonesia juga memiliki pengalaman langsung dalam menyelenggarakan event berskala internasional. Contohnya Piala Dunia U17 tahun 2023 yang digelar di beberapa kota besar berjalan dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme masyarakat. Event ini bahkan mendapatkan pujian dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang mengapresiasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen global. Tidak hanya dari aspek fisik dan operasional, kondisi geopolitik Indonesia yang relatif stabil dan aman juga menjadi pertimbangan penting. Berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah yang rawan konflik horizontal maupun diplomatik, Indonesia menawarkan suasana yang damai dan jauh dari sentimen politik internasional yang dapat mengganggu jalannya kompetisi. Faktor sosial pun menjadi nilai tambah. Basis penggemar sepak bola di Indonesia sangat besar dan loyal, menjamin atmosfer pertandingan yang meriah, penuh semangat, namun tetap tertib. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi FIFA dalam menggelar laga-laga penting seperti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana atmosfer stadion dan dukungan publik memiliki pengaruh besar terhadap citra turnamen. Meski hingga saat ini FIFA belum mengumumkan siapa pengganti resmi tuan rumah, banyak analis dan media internasional mulai menyebut Indonesia, Jepang, Korea Selatan sebagai opsi paling logis dan aman. Jika penunjukan tersebut terjadi, maka hal ini akan menjadi pencapaian monumental bagi sepak bola nasional sekaligus menjadi simbol kepercayaan dunia terhadap kesiapan dan integritas Indonesia dalam mengelola ajang internasional.
Tak hanya menjadi tuan rumah, peluang ini juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi tim nasional. Bertanding di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter akan memberikan keuntungan psikologis besar bagi skuad Garuda dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Di tengah memburuknya hubungan diplomatik dan militer antara Iran dan Israel, muncul satu isu sensitif yang kini menjadi perhatian dunia sepak bola internasional. Potensi diskualifikasi Iran dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola global memiliki prinsip dasar yang sangat ketat terkait netralitas politik, keamanan turnamen, serta independensi olahraga dari konflik internasional. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif Iran dalam konflik bersenjata dan instabilitas domestik yang disebabkan oleh eskalasi militer menjadikan partisipasi mereka dalam turnamen global semakin dipertanyakan. Berdasarkan laporan yang beredar di berbagai media internasional dan analis kebijakan olahraga, FIFA kini tengah melakukan peninjauan khusus terhadap status keikutsertaan Iran. Beberapa faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan mencakup risiko keamanan terhadap pemain lawan dan ofisial yang akan bertandang ke Iran, kemungkinan gangguan logistik, pembatasan penerbangan, dan penolakan visa dari atau ke negara Iran. Ancaman politisasi turnamen termasuk potensi boikot dari negara-negara peserta lain yang menolak berhadapan dengan Iran karena alasan ideologis atau solidaritas politik. Rekam jejak intervensi pemerintah Iran dalam urusan olahraga nasional yang sebelumnya juga sempat diperingatkan FIFA. Selain itu, FIFA memiliki preseden dalam mendiskualifikasi atau membekukan federasi sepak bola negara tertentu akibat konflik politik. Misalnya Rusia yang dilarang tampil di Piala Dunia 2022 menyusul invasinya ke Ukraina. Jika situasi di Iran terus memburuk, misalnya jika negara tersebut melakukan tindakan militer lebih lanjut atau gagal memberikan jaminan keamanan dan netralitas kepada FIFA, diskualifikasi bisa menjadi langkah ekstrim namun sah yang ditempuh. Hal ini tentunya akan menjadi pukulan besar bagi Federasi Sepak Bola Iran yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia dan langganan tampil di ajang Piala Dunia. Tak hanya berdampak pada Iran sebagai negara, namun keputusan semacam itu juga beresiko menciptakan kekacauan teknis dalam penyusunan grup dan jadwal pertandingan di putaran kualifikasi. Oleh karena itu, FIFA disebut tengah menyiapkan skenario alternatif, termasuk kemungkinan pengisian slot Iran oleh negara lain berdasarkan peringkat dan hasil kualifikasi sebelumnya. Bagi negara-negara pesaing, kabar ini tentu menjadi perubahan peta kekuatan yang signifikan, terutama bagi tim-tim Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, atau Malaysia yang selama ini sering berada di bawah bayang-bayang tim-tim kuat seperti Iran. Walaupun belum ada keputusan resmi dari FIFA terkait status Iran, atmosfer ketidakpastian ini menciptakan tekanan internal yang besar bagi Federasi Sepak Bola Iran yang kini dihadapkan pada dilema besar, mempertahankan peran geopolitik mereka atau menyelamatkan partisipasi dalam ajang olahraga terbesar di dunia. Jika kamu merasa topik ini penting untuk disuarakan, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu terhadap sepak bola damai dan netralitas olahraga. Tinggalkan komentarmu di bawah, apakah menurutmu Indonesia layak menjadi tuan rumah? Dan bagaimana pandanganmu soal potensi diskualifikasi Iran? Subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola, konflik global, dan dinamika di balik layar turnamen internasional. Bagikan ke teman-temanmu biar makin banyak yang sadar bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, tapi juga cermin dari dunia yang sedang berubah.